Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurdinar dari kelas PAI 7A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran mengenai metode pembelajaran bermain jawaban. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Ini merupakan bidang garapan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu seperti tingkah laku atau tindakan yang dipakai oleh guru agar pembelajarannya berhasil, terarah, dan menyenangkan. Pengertian tersebut lebih mengarah pada perbuatan yang diamati, walaupun pengertian tersebut dapat pula mencakup tindakan kognitif yang tidak teramati. Strategi pembelajaran sifatnya sangat personal, berbeda dari satu individu ke individu lainnya karena merupakan proses mental yang tidak tampak. Bermain merupakan seluruh aktivitas anak, termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mengenal dunia. Bermain tidak hanya sekedar mengisi waktu, akan tetapi merupakan suatu kebutuhan anak. Menurut Surya Siswa, strategi pembelajaran bermain jawaban adalah strategi untuk menjelajahi dunia dari apa yang tidak dikenali sampai apa yang diketahui, dan tidak dari apa yang tidak diperbuat sampai mampu melakukan. Bermain merupakan kegiatan yang sangat penting bagi anak, seperti halnya kebutuhan terhadap makanan bergizi dan kesehatan untuk pertumbuhannya. Adapun karakteristik strategi pembelajaran bermain jawaban ini, menurut Surya Siswa, mempunyai 5 macam karakteristik utama. Yang pertama yaitu suara, gerak, gambar, garis, dan tulisan. Media bermain jawaban termasuk dalam kategori media yang terdiri atas panduan, gerak, dan suara. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, permainan jawaban merupakan kelompok media pembelajaran matematika maupun bahasa yang hanya sesuai dilaksanakan satu kelas. Media ini merupakan media yang hampir tidak memerlukan hardware atau perangkat yang keras, akan tetapi memerlukan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa dan kreativitas guru. Dengan jalan bermain itu dapat diperoleh suatu kegembiraan atau kepuasan. Di balik kegembiraan dan kepuasan ini sebenarnya siswa mempunyai banyak keterampilan. Di dalam setiap permainan terdapat suatu tantangan yang harus dihadapi, dan tantangan itu kadang-kadang berupa masalah yang harus dipecahkan, kadang-kadang berupa rintangan yang harus dihadapi, dan kadang pula kompetisi yang harus dimenangkan. Untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam bidang matematika dan kebahasaan dapat ditempuh berbagai permainan yang berfungsi melatih keterampilan di bidang kebahasaan itu dinamakan permainan bahasa, dan untuk melatih daya pikir ingatan siswa dinamakan permainan jawaban. Dalam kehidupan sehari-hari, permainan semacam itu sudah sering dilakukan, dan adapun selanjutnya yaitu tujuan strategi permainan bermain jawaban. Ketika menerapkan strategi pembelajaran bermain jawaban ini, anak berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan juga sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan baru, dan semua dilakukan dengan cara yang menggembirakan hatinya. Tidak hanya pengetahuan tentang dunia yang ada dalam pikiran anak yang terekspresikan lewat bermain, akan tetapi juga hal-hal yang dirasakan, ketakutan dan kegembiraannya. Orang tua akan dapat semakin mengenal anak dengan mengamati ketika anak-anaknya sedang bermain. Nah,
Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kekurangan pada strategi pembelajaran bermain jawaban. Nah, setiap model dan atau strategi pembelajaran itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, termasuk dengan strategi bermain jawaban ini. Adapun kelebihannya kelebihan dan kekurangan pada metode ini yaitu yang pertama, permainan jawaban merupakan salah satu media pembelajaran yang berkadar CBSA tinggi, dapat mengurangi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, dengan adanya kompetensi antar siswa dapat menumbuh semangat siswa untuk lebih maju. Yang keempat yaitu permainan jawaban dapat membina hubungan kelompok dan mengembangkan kompetensi sosial siswa. Yang kelima yaitu materi yang dikomunikasikan akan mengesankan di hati siswa sehingga pengalaman keterampilan yang dilatihkan sukar dilupakan. Adapun kekurangan pada strategi pembelajaran bermain jawaban yang saya pelajari, yang akan saya sebutkan, yang pertama yaitu pelaksanaan bermain jawaban biasanya diikuti gelak tawa dan sorak-sorai siswa sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pembelajaran di kelas lain. Dan yang kedua yaitu tidak semua materi dapat dikomunikasikan melalui permainan jawaban ini. Dan ketiga yaitu permainan jawaban pada umumnya belum dianggap sebagai program pembelajaran, melainkan hanya sebagai selingan saja. Kekurangan dari strategi pembelajaran bermain jawaban dapat diminimalisir dengan memahami langkah-langkah pembelajarannya. Dan sebelum menerapkan strategi tersebut, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran bermain jawaban ini. Bagi seorang guru sebelum menerapkannya langkah-langkah strategi bermain jawaban ini harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, buat sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban ringkas dan masing-masing ditulis dalam satu kertas. Dan yang kedua yaitu tulis sejumlah kemungkinan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jumlah jawaban harus lebih banyak dari jumlah pertanyaan. Misalnya jumlah pertanyaan ada 5, maka jumlah jawaban yang dipersediakan itu sekitar 7-10. Dan yang keempat yaitu masukkan jawaban-jawaban tadi di dalam kantong-kantong kertas. Dan yang kelima yaitu tempelkan kotak-kotak kertas yang berisi jawaban tadi pada selembar kertas karton, kemudian pasang di depan kelas. Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu pedoman yang harus diperhatikan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran ini, agar di mana proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan lancar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan, maka hal-hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah pembelajaran bermain jawaban ini, yang pertama, bagi kelas menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Diusahakan masing-masing kelompok tidak lebih dari 6 orang. Yang kedua yaitu masing-masing kelompok diberikan beberapa pertanyaan. Jumlah pertanyaan harus sama dengan semua kelompok. Yang ketiga, minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dan mencari kira-kira di kotak yang mana jawaban tersebut berada. Yang keempat, mulai permainan dengan meminta salah satu kelompok untuk menjawab sesuai dengan kartu jawaban yang diambil dari kotak. Yang kelima yaitu langkah nomor 4 diulang untuk kelompok yang lain sampai pertanyaan habis. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan klarifikasi jawaban. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan mengenai metode pembelajaran bermain jawaban ini. Dan saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan pada pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.